Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo Bang Hendra. Ya. Ini saya Dian. Halo, saya Maria. Ya, Mbak. Baik. Untuk awal Bang Hendra boleh perkenalkan diri Bang Hendra dan dari mana daerahnya? Oke. Jadi saya tuh Hendra dari Palembang. Jadi saya buka roastery rumahan awalnya. Itu dengan brand itu Best Cabin. Terus sekarang kita jamah ke kedai kopi dengan brandnya Best Coffee. Dan di Jakarta dan di Palembang udah ada 6, jadi total 8. Jakarta udah buka dua-duanya? Tapi disuplai langsung dari udah buka. Tapi dengan kondisi yang sekarang PSBB ya, karena Palembang kan sampai dengan sekarang belum PSBB, jadi masih lumayan lah. Tapi himbauan dari pemerintah juga lumayan kuat. Jadi banyak kedai-kedai kopi akhirnya tutup itu. Jadi untuk Best Cabin kan lebih ke supply business to business, jadi konsep bisnisnya jadi B2B. Akhirnya yang pada saat kedai-kedai kopi tutup ya Best Cabin supply-nya agak nyendat kayak itu. Dari 8 kedai ini buka semua ya Bang saat ini statusnya? Sampai dengan saat ini masih buka, kecuali ada satu yang Jakarta sih masih kemarin sempat tutup dan sekarang kita udah buka. Yang buka dua tutup gitu ya? Iya, buka tutup karena posisinya tuh di perhotelan, jadi agak susah. Yang Jakarta ini bukanya kapan Bang? Jakarta itu di November 2000 tahun kemarin, iya. Dua-duanya ya? Ada 2. Iya, dua-duanya. Malah rencana mau buka satu lagi di Gatot Subroto, cuman karena memang kondisi sekarang ada kita tunda. Nah, kalau untuk yang Palembang sih masih aman sih Mas. Nah, ini ya dengan kondisi sekarang. Amannya bagaimana tuh Bang Hendra? Bisa diceritakan lebih lanjut? Jadi kan Best Cabin kan ada 2 nih, ada satu kedai kopi dan satu di roastery. Nah, roastery ini yang ngasih untuk supply ke kedai-kedai. Nah, untuk kedai kopi karena memang konsep dari awal yang kita buat dari Best Cabin itu untuk Best Coffee itu lebih ke take away. Jadi pada saat dengan kondisi yang sekarang kayak pemerintah untuk membatasin perkumpulan, untuk BSK sih masih aman karena polanya tuh nggak terlalu rame. Tapi kita lebih jaga yang kayak ini. Kita mending jaga 10 orang sih, tapi tiap hari itu rutin. Daripada kita kumpulin banyak orang, tapi pada saat kondisi yang nggak stabil, kita nggak siap dengan kondisi itu. Nah, akhirnya kita lebih ke produk untuk Best Coffee. Nah, untuk di Best Cabin kan roastery ini. Best Cabin sempat kita turun di omsetnya itu sampai di 50%. Tapi di Januari saya udah siapin, kan Best Cabin ini bisnis to bisnis nih. Yeah. Kita belum ngerambah untuk B2C. Nah, di Januari kita coba buka di Tokped, di Tokopedia. Januari karena memang kayaknya udah Covid mulai masuk tuh kan. Januari pertengahan saya mulai buka di Tokopedia, buka marketplace di situ. Nah, itu mulai pelan-pelan dikenalin. Nah, pada saat ada Tokped, ada program satu dalam kopi, kita diajak. Nah, dari situ mulai naik penjualan sampai dengan sekarang. Oh, program satu dalam kopi ini membantu meningkatkan penjualan ya? Kalau untuk kemarin sih iya jauh, karena saya sempat diwawancara sama Tokopedia. Oh, bahkan sempat diwawancara. Karena memang dia nanya nih kan gimana tanggapan untuk masalah satu dalam kopi, karena ya Best Cabin sendiri belum pernah masuk ke marketplace. Baru di Januari pada saat kita lihat nih Covid nih, akhirnya kita coba buat itu di marketplace. Nah, untuk yang di kedai kopi di Best Coffee malahan penjualan lebih stabil. Kecuali ada satu tempat yang kita memang ada di perkantoran, karena memang perkantoran tutup kan. Ya. Nah, kita tutup kayak itu. Tapi untuk yang di luar itu, karena Palembang juga sampai dengan sekarang belum PSBB, ya masih relatif aman untuk di BSK. Tapi mereka datang ke kedai kopi akan kayak males. Nah, akhirnya kita saya juga ngelihat sama kayak di Jakarta yang kopi-kopi botolan. Nah, kita pakai itu karena untuk jangkau yang lebih luas sih sebenarnya. Kalau dari segi perkebunan, Bang Hendra ini juga mengelola perkebunan kah? Iya, jadi nah kalau untuk yang itu kan kita kerjasama tuh, kita buat koperasi di Semendo.
Jadi di Semendo itu sebenarnya bukan koperasi. Jadi kita sama-sama rame-rame itu kita kumpulin untuk buat koperasi biar jadi gini, konsep awalnya itu kan dulu pertama kali BSK BIN hadir itu sebenarnya untuk jualan kopinya dari Semendo, petani-petani kita olah sendiri. Nah, lama-kelamaan dari awal kita mulai dari 6 kilo dari rumah, sekarang kurang lebih 1,2 ton per bulan. Itu untuk supply di beberapa roastery termasuk di luar, Bali, Jakarta juga ada, Bekasi, Depok. Nah, dengan kondisi yang sekarang ya pengaruh, akhirnya kita lebih banyak numpuk barangnya, Mas. Tapi di sisi lain kita juga diarahin sama Pak Surip kan, kita kerjasama sama Starbucks. Pak Surip yang di konsultan Starbucks, dia ngasih arahan terus ke kami untuk ya masalah penjualan. Jadi kita dikenalin beberapa eksportir untuk masuk ke situ. Setidaknya gini, petani kan nggak mungkin bisa nunggu lama. Kita harus cari pada saat ini kan kondisi sekarang lagi mau panen. Nah, kondisi panen kita kayak misalnya gini, kita serahkan nih mau ngambil semua tuh, nggak mungkin bisa. Pada saat kita ngomong satu petani 1,2 ton, gimana nih mau ngelemparnya? Akhirnya kita bentuk koperasi dan kita kerjasama beberapa eksportir untuk skala besar, karena petani mau nggak mau dia butuh uang harian. Tapi di sisi lain saya coba buat ke mereka kayak konsep mereka sisain ini misalkan gini, panen mereka 1,2 ton mereka simpen untuk selama 1 tahun. Jadi 100 kilo mereka per bulan kirim ke BSK BIN. Anggap aja misalkan gini, kita ngambil di angka 70.000 untuk green bean. Karena BSK BIN jual untuk roasted bean kita ngambil di tengah, Mas. Karena kenapa kita jual bawah bukan berarti kualitasnya juga jelek. Saya pengennya gini, petani biar lebih cepat untuk perputaran uang. Saya beli di angka 70.000 untuk Arabica Semendo. Saya jual itu cuma di angka 65.200 gram. Itu sudah lumayan kan. Maksudnya dengan 70 dengan selisih 65.000. Udah lumayan besar. Tapi pada saat kita ngomong nih petani 100 kilo, berarti 7 juta tuh gaji petani. Untuk di kebun, satu petani gaji 7 juta itu udah sehat. Akhirnya mereka stok tuh 12 bulan, mereka siapin per bulan itu 100 kilo. Nah ini jaga. Nah pada saat dengan kondisi sekarang yang penurunannya 40%, otomatis kita juga ke petani juga 40% ikut. Akhirnya saya coba untuk kedai-kedai kopi yang udah relasi sama BSK BIN, kayak gini, mereka kan ada ketakutan nih untuk mau buka. Kita coba ngajak nih biar buka kan. Maksudnya itu kita jual lah. Yang penting kita buka, kalau rezeki kan pasti datang. Tapi pada saat kedai-kedai kopi sudah nyerah di awal, ya ini gimana mereka dapat rezeki. Nah akhirnya ini kayak udah ngelewatin fase yang bulan kemarin nih Mas. Kalau Palembang Palembang tuh pasnya di bulan kemarin tuh hampir drop kedai-kedai kopi tutup semua. Nah di bulan ini, di awal bulan, kedai-kedai kopi udah mulai buka. Jadi ya harapannya sih kalau misalkan ada yang keputus, siklusnya dari petani, roastery, sampai ke kedai juga akan nggak bener, pasti putus. Terganggu lah ya. Kayak itu, terganggu. Nah akhirnya kedai kopi udah mulai banyak buka, permintaan udah mulai kenceng, dan kita dari tanggal 1 sampai dengan 9 ini udah lumayan sih Mbak. Untuk penjualan udah tembus di berapa 320-an kilo. Untuk kopi Semendo aja itu ya? Kita semua sih, tapi terbesarnya tetap di Semendo, karena untuk house blend yang ciri khas kan kita nggak mungkin masukin, kita harus masukin kopi lokal. Yang Semendo ini kan ya? Di base cup ya Semendo itu wajib, karena pada saat kita ngomong kita bawa single origin lokal, kita harus naikin nih Semendo, tapi naikinnya dalam bentuk quantity biar petani kita banyak ngambil. Ya kita masukin di beberapa house blend. Dengan total ada house blend di BSK BIN itu ada 8 jenis house blend. Nah itu masukin semua. Dan itu harus ada Semendonya. Nah terkait tadi Bang Hendra yang dibantu oleh Pak Surip untuk diberi nasihat, terus menjalin ekspor, kerjasama dengan eksportir, itu untuk memasarkan Semendo Arabica atau Robusta atau dua-duanya? Dua-duanya sih Mas. Kalau per panen ini biasanya berapa banyak Bang Hendra produksinya di sana Semendo? Kalau untuk sekarang kan Semendo ini lagi mau naik nih. Kalau total untuk produksi dengan
Nah, jadi gini. Ya. Yang Semendo ini sebenarnya ini nih kebun yang dikasih bibit sama pemerintah tuh pada tahun 98 dengan varietas Kartika. Nah, Semendo dulu lebih dikenal sama orang-orang tuh kopi Padang. Jadi kopi Padang pada saat itu mereka mau jual nih, tapi nggak ada yang beli karena rasanya tuh aneh. Nah, akhirnya harga Arabica Semendo dulu harganya cuma 22.000. Robusta itu 20.000. Pada saat kita ngobrol dengan kilo ya? Harga green bean per kilo dulu. Nah, Pak Surip masuk pada saat untuk audit untuk MPIG. Nah, pada saat kita mau audit MPIG, Pak Surip datang sebagai pengaudit. Dia ngeliat ini nih kopi Arabica. Nah, dari situ sih mulanya bahwa kita tahu tuh ada Arabica. Nah, pas di total lihat dengan kebun-kebun petani, kita coba-coba cari, lumayan banyak. Akhirnya kita bentuk koperasi Meraje. Nah, dari koperasi itulah yang kita mulai supply ke Starbucks awalnya. Kayak itu. Lalu untuk sekarang produksinya? Kalau untuk sekarang produksinya itu kurang lebih kalau totalan habis seluruhnya panen itu kurang lebih di angka ya paling di 20 ton. Terus untuk keseluruhan di Semendo. Arabica tuh ya? Arabica. Tapi dengan sekarang kan kebanyakan mereka pecah. Pecahnya kenapa, Mas? Karena banyakan dari luar mulai masuk nih ke Semendo untuk coba beli langsung green bean. Nah, beberapa banyak yang lepas. Tapi di sisi lain pada saat mereka panen dengan kondisi sekarang yang dulu kemarin mereka minta, mereka kan lari tuh. Akhirnya mereka coba ngobrol lagi ke koperasi. Nah, dengan kondisi sekarang ya ada baiknya juga sih. Akhirnya koperasi kembali lagi. Bersatu kembali gitu ya? Iya, mulai lagi. Dipersatukan oleh pandemi. Iya, karena kalau kemarin kan kayak gini sih Mbak. Mereka kan ini dibayar, ini saya beli nih semuanya nih. Dibawa tuh kemana-mana kan. Akhirnya dia individu-individu petani sekarang pecah-pecah. Nah, dengan kondisi sekarang, pandemi sekarang, yang mereka beli perorangan itu, mereka nggak beli lagi. Mereka bingung nih, mereka harus panen. Ini udah mulai masuk tahap awal panen di Juni nanti itu mulai panen raya. Nah, mereka mulai coba kontak-kontak ke koperasi lagi, coba ngobrol lagi ke koperasi. Nah, itu sih akhirnya baliknya lagi. Dan BSK Bean sendiri tadi menyerap 1,2 ton kopi Semendo. Total per kalau tahun Semendo ya? Sih kurang nggak total itu. Kalau untuk Semendo di angka 400 sampai 500 kilo per bulan. Oh, per bulan, bukan per panen ya? Maksudnya bukan setahun ya? Bukan. Berarti per tahun jadi. Sekitar 4,8 sampai ya 4 tonan lah ya? Iya. Sisanya jadi 25% itu diserap oleh BSK Bean berarti ya? Hasil panen Semendo? Untuk sekarang segitu. Karena itu sebelum pandemi kan Pak Hendra? Serapan segitu? Iya, sebelum. Kalau sekarang turun. Itu bagaimana tuh kira-kira estimasi? Kalau sekarang turun akhirnya, ya jadi kita turunnya di angka 40%. 40% itu akhirnya kita coba ngontak-ngontak lagi ke Pak Surip untuk cariin buyer lagi. Udah dapet sih, jadi kita balikin lagi ke sana. Karena jadi gini, kemarin juga kan Pak Surip dari Starbucksnya dengan kita coba galang-galang dari pemerintahan, termasuk Bank Indonesia, termasuk PTBA, termasuk Starbucks untuk buka klaster baru di Semendo dan sekarang udah lumayan banyak. Nah, di tahun ini itu panen perdana. Panen perdana itu kayak buah pertama lah. Ya. Nah, pada saat mereka petani-petani baru yang dulunya mereka pangkas, kebun-kebun kopi mereka pangkas tuh digantiin sama sayuran dan sekarang kita coba bawa lagi ke Arabica dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dengan kondisi sekarang, mereka kayak nggak percaya siapa yang mau beli. Padahal dengan kita nggak nyangka kalau misalnya pandemi sekarang muncul, mereka lagi nikmatin panen pertama, buah pertama, dan mereka pengen ngerasain nikmat itu, pendapatan itu, tapi ya kebalik akhirnya. Nah, kita coba-coba lagi cari buyer lagi. Pembeli itu ya. Kalau harga sendiri turun tapi udah. Kalau harga sampai dengan sekarang masih di rentang 70 sampai di 90. 70 tuh gini Mas. 70 tuh langsung dari bawah. Terus untuk harga jual umumnya bisa di angka 80 sampai 90. Sama sih kayak standarnya umum kayak itu. Cuman pada saat kita ngomong skala besar, petani kita tampung di koperasi, nanti kan uangnya balik lagi ke mereka. Jadi kita butuh kayak dimodalin dulu sama koperasi di awal.
Apalagi sekarang mendekatin Lebaran. Iya Pak, kalau misalkan dari pemerintah daerah, apakah sudah ada skema bantuan atau ada insentif kah untuk baik dari roastery, kedai kopi atau sampai ke tingkat petani? Sampai dengan sekarang kalau untuk di Palembang sih belum ada wacana untuk itu, tapi ada syarat. Nah persyaratan itu yang kayaknya mereka malas untuk ngikutin itu, baik dari petani dan lain-lain. Jadi untuk di Palembang sendiri mereka lebih fokus dana anggaran itu untuk penanggulangan pandemi, bukan untuk diinsentif. Ada paling berapa persen. Nah untuk yang lain mereka diarahin untuk pinjem kur, jadi pinjaman di bank. Apakah sedangkan bunganya? Mereka kan, nah bunganya masih, kalau kemarin yang sempat dapat tawaran itu bunganya 0,5. Tapi kan bagi mereka yang seumur-umur ada yang belum pernah pinjam uang, ada yang udah pinjaman uang. Mereka ngerasa berat pada saat mikirnya untuk balikin nanti ke depan. Akhirnya mereka tolak juga sih. Jadi dengan kondisi sekarang lebih bertahan. Ya? Jadi dengan kondisi sekarang mereka bertahan aja dengan kondisi sekarang. Yang penting sih gini aja sih Mas. Yang penting buka, rezeki itu pasti datang. Ya. Jadi satu mereka ngejar cash flow. Dari BSK juga, BSK BIN juga kita ngejar cash flow. Jadi yang penting barang masuk kita, dan sampai dengan sekarang kita tetap ada pembelian kopi-kopi dari petani karena tapi dengan durasi yang mungkin kemarin 1 minggu nih 50-100 kilo, sekarang udah mulai turun karena kita targetnya sebulan tuh bisa dari Semendo tuh 450 sampai 500 kilo. Dan sekarang kita seminggu paling 50 kilo. Jauh sih. Kualitasnya spesial semua ya Bang Hendra ya? Atau campur? Kalau jadi gini, pada saat masuk ke BSK BIN itu masih umum. Nah, kita di sini yang akan ngolahnya lagi. Di koperasi yang akan ngolahnya lagi. Jadi sortasi dan sebagainya gitu ya? Jadi harga di 70 itu tuh masih harga bawah. Harga salat gitu ya? Belum disortir sama sekali. Karena petani kan mereka masih ngejarin uang cepat. Mereka nggak mau misalnya nyotir di awal. Akhirnya ya dibebankan sama koperasi untuk itunya. Karena pengolahan di beberapa desa, bantuan itu dikasih sama koperasi, kita pinjemin dari mesin untuk pengolahannya itu semuanya. Jadi kalau kembali lagi ke situasi kedai, itu saat ini udah mulai ada geliat lagi ya, karena udah melewati fase tadi yang awal-awal tuh banyak yang tutup, sekarang mulai buka kembali gitu ya. Jadi mulai ada geliat penjualan lagi ya Bang Hendra ya? Kalau untuk bulan ini iya. Kalau bulan kemarin itu udah hampir drop. Ya bulan ini sih. Ya harapan kita sih sebenarnya pasca Lebaran, habis Lebaran tuh ya kayak ada titik terang lah kalau ngelihatnya tuh kayak ada matahari. Karena banyak keterkaitan Mas. Pada saat kedai kopi tutup, roastery itu habis-habisan itu. Di sisi lain, gimana mereka beban dengan petani-petani yang mereka selama ini mereka tunjang kan, mereka beli kayak itu. Nah pada saat kedai-kedai kopi tetap buka, jadi akhirnya kita juga kadang ngasih dengan kedai kopi kayak persentase diskon, kita turunin harga biar kedai kopi juga tetap jalan. Terus tempo pembayaran yang kita pakai ke kedai-kedai kopi itu sih Mas yang kita pakai sekarang. Baik Bang Hendra, terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan kami dan pendengar. Sebagai penutup mungkin Bang Hendra ada tambahan atau yang ingin disampaikan ulang sebagai penutupan? Kalau saya pribadi sih dengan kondisi yang sekarang ini yang untuk masalah rezeki itu pasti ada semuanya. Cuman kalau dari kita yakin bahwa ini pasti ada rezeki dan kita itu datang setiap hari, ya tetap buka. Kita tetap ngasih pelayanan, ngasih produk terbaik kita untuk mereka nikmatin. Karena kondisi sekarang semua orang tuh masih butuh kopi. Cuman mereka nahan karena untuk kebutuhan lain-lain. Nah, pada saat kita tetap kasih dengan produk-produk terbaik kita, mereka akan jadi pelanggan terbaik kita, dan itu yang akan menjadi support sirkulasi dari petani, roastery sampai ke kedai kopi. Mungkin itu aja Mas. Baik Bang Hendra. Terima kasih Pak Hendra untuk ceritanya dan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.